Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Insyaallah kita pada malam hari ini akan melanjutkan bacaan kita masih dalam bab jenazah. Sepertinya ini dua kali lagi gitu ya, dua kali lagi pembahasan jenazah. Kemarin kita sudah sampai kepada menguburkan. Baik, sebelum dilanjutkan mungkin menyampaikan kembali bahwa kalau kita baca kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh para ulama fikih itu, mereka sangat hati-hati untuk menyimpulkan satu masalah itu haram. Itu sangat hati-hati, Pak. Kenapa? Karena wilayah untuk mengharamkan dan menghalalkan sesuatu itu adalah wewenang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam salah satu ayat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jadi tidak boleh mengharamkan apa-apa yang baik untuk kalian, gitu ya. Jadi wilayah mengharamkan itu adalah hak mutlak penuh Allah. Para ulama pun melihat bahwa Rasulullah itu adalah posisinya dalam, kalaupun mengharamkan itu adalah dalam menjelaskan, gitu ya, dalam rangka menjelaskan. Jadi yang punya wewenang mutlak mengharamkan itu adalah Allah. Maka kita kalau melihat pendapat dalam kitab-kitab fikih itu, para ulama itu jarang sekali memvonis satu masalah itu hukumnya haram, gitu. Karena misalnya dari Rasulullahnya itu melarang itu belum tentu haram, gitu. Jadi haram dan melarang itu adalah sesuatu yang belum tentu sama, gitu ya, melarang dengan haram. Bahkan kalau dalam madhab Hanafi itu lebih hati-hati lagi. Yang haram itu dalilnya lebih dirincikan lagi, gitu ya. Gitu. Jadi makanya kita akan melihat bahwa pendapat-pendapat para ulama dalam fikih, dalam bab apapun itu sangat jarang atau sangat hati-hati untuk memvonis satu masalah hukumnya adalah haram. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sudah sebagian disebutkan sifatul kubur wahtiromuha, ya. Jadi sifat-sifat pemakaman atau makam kubur, yaitu dan memuliakan kubur dalam arti karena dalam Islam orang yang meninggal itu masih dihukumi kehormatannya sebagaimana orang yang masih hidup, gitu. Jadi sehingga mematahkan tulang orang yang meninggal itu hukumnya sama dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup, seperti itu. Kemudian termasuk juga aurat, ya. Aurat orang yang meninggal itu masih tetap itu wajib dijaga, jangan sampai terbuka, gitu ya. Yang pertama adalah tentang aqallul qabri hufratan tamna'ur raihah, gitu. Nah, ini tentang ukuran dalamnya kuburan. Nah, itu ya, kemarin udah kita bahas sedikit, gitu ya. Kalau di madhab yang paling dangkal itu adalah di madhab Hanafi, ya. Jadi miqdaru nisfi qomatin. Kalau dalam madhab Hanafi, dalam kuburan itu cukup setengah badan. Jadi setengah badan itu ya sekitar dada lah, gitu ya, sekitar dada itu sudah cukup. Jadi apalagi kalau kondisi tanahnya adalah kondisi tanah yang cepat kering. Nah, itu biasanya jenazah itu akan cepat kering.
Nah, yang paling tinggi itu adalah di dalam madhab Syafi'i. Ya, jadi dalam madhab Syafi'i, kubur itu tingginya atau dalamnya adalah orang berdiri plus tangannya ke atas. Itu dalam madhab Syafi'i. Tapi saya lihat kalau di sini sepertinya di dada ya, di dada paling gitu ya, seperti itu. Kemarin saya cerita bahwa dulu saya kalau di kampung itu ya seukuran sampai sekarang, bahkan terakhir kemarin sekitar 5 tahun ke belakang ibu saya meninggal, ya dalam kuburannya masih setinggi orang dan setangan dia berdiri. Nah, seperti itu. Jadi dia berdiri tingginya itu. Jadi tinggi sekali. Jadi orang yang berada di bawah itu ya harus ditarik begitu, ditarik, tidak bisa dia naik sendiri gitu. Nah, ini dalam madhab Syafi'i. Jadi dia sangat dalam. Nah, pada akhirnya ulama berkesimpulan bagaimana kondisi daerahnya. Kalau semacam di Arab maka itu akan lebih cepat kering gitu ya jenazah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini supaya makam itu diluaskan. Ini udah biasa ya. Jadi jenazah masuk itu tidak sempit. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk pemakaman liang lahat. Nah, ini lebih baik daripada menggali di tengah kubur. Nah, ini ada yang bentuknya itu lahat itu yang biasa di kita dilakukan. Di pinggirnya itu kan digali ke sebelah pinggir atau diletakkan di situ. Nah, itu liang lahat. Ada juga yang bentuknya adalah di tengah-tengah digali lagi semacam selokan, lalu mayatnya disimpan di situ. Itu boleh, tapi bentuk lahat itu lebih utama, gitu ya. Jadi kalau tanahnya itu kuat, dia tidak mudah uruk, gitu kan, maka itu lebih bagus bentuknya adalah lahat, gitu ya, liang lahat. Nah, kemudian ini dari lahat ini, nah ada yang disebut memakamkan dua jenazah dalam satu kuburan. Nah, kalau dalam fikih memakamkan, kemarin udah disinggung sedikit ya. Jadi memakamkan dua jenazah dalam satu kuburan itu maksudnya adalah di dalam satu liang lahat. Nah, itu yang disebut dua jenazah, satu yang dimakamkan dalam satu kubur. Jadi kalau dua jenazah ya begini, didempetkan tanpa ada pembatas. Nah, baru itu namanya dua jenazah dikuburkan dalam satu kubur. Tapi kalau dia berdampingan, misalnya bukan lahat ya, liang lahat, atau yang satunya lahat, yang satunya di selang gitu ya, di semacam selokan gitu di satu. Nah, kemudian di tengahnya nanti kan ada tanah. Nah, itu kalau dalam fikih bukan satu kuburan gitu. Makanya kemarin saya jelaskan bahwa kuburan di kita itu kan digali 1 meter kali 2 meter ya kalau menggali kubur itu. Maka kalau jenazahnya dijejerkan, di tengah-tengahnya ada tanah, itu bukan satu kuburan dua jenazah gitu. Itu adalah kuburan masing-masing gitu. Jadi yang disebut dua jenazah dalam satu kuburan itu dia dempet jenazahnya gitu kan, tanpa dibatasi oleh tanah itu. Jadi memang ada beberapa definisi yang kadang-kadang bukan salah ya, beda paham. Sering saya sampaikan definisi musola di kita dengan di fikih beda. Nih, kalau di kita musola itu adalah tempat atau masjid kecil, itu namanya musola. Tapi kalau kita baca hadis dan kitab fikih, musola adalah lapangan yang dijadikan tempat sholat, itu namanya musola gitu. Jadi kalau sholat Aid, sholat istisqa di lapangan bola, misalnya di lapangan bola, di lapangan terbuka, itu lapangan namanya musola gitu. Jadi kalau baca hadis ada kata-kata musola, nah kita langsung jangan berpikir masjid kecil gitu, bukan. Musola itu adalah lapangan yang dijadikan tempat sholat. Itu beda pemahaman ya. Kalau masjid ya masjid aja.
Masjid itu hanya ada dua, ada masjid dan ada masjid jami. Kalau masjid jami adalah masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Nah ini termasuk misalnya definisi sholat rawatib. Sholat rawatib ya. Kalau di fikih ya sholat rawatib adalah sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Itu namanya sholat rawatib. Tapi kalau di kita, di sebagian itu pemahaman sholat rawatib adalah sholat 5 waktu. Dicari imam sholat rawatib. Itu dicari imam sholat 5 waktu. Jadi makanya kalau baca kitab fikih sholat rawatib itu artinya sholat qobliyah dan ba'diyah. Ada kata-kata musola, itu bukan musola masjid, tapi adalah lapangan yang dijadikan tempat sholat. Sama dengan definisi menguburkan jenazah. Nah, dalam satu kuburan artinya itu tanpa ada batas. Tapi kalau sudah diseling dengan tanah, ya, jadi satu kuburan misalnya satunya posisi di sini, satunya posisi di sini. Kalau di liang lahat dua-duanya satu lahat, nah itu satu kuburan namanya. Itu tentang lahat gitu ya, lahat. Nah kemudian yang selanjutnya adalah, nah di sini tentang ikhtilaf para ulama tentang tasnimul qabri indal jumhur afdalu min tastihihi. Jadi meninggikan kuburan menurut mayoritas ulama adalah lebih utama daripada rata. Gitu ya. Nah ini menurut sebagian jumhur. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa meratakan kuburan itu lebih utama. Nah di sini ikhtilaf. Nah makanya kalau di Arab itu kan dia rata ya, bentuk ininya rata gitu ya, rata. Kemudian paling ditandai dengan batu, karena memang di hadisnya begitu, ditandai dengan batu, di situ batu sebagai tanda bahwa itu adalah makam. Nah kemudian selanjutnya adalah di sini yukrahu tajsisul qabri wal bina, dimakruhkan menembok gitu ya, menembok ya, betul ya bahasa Indonesia, menembok kuburan dan bangunan, jadi dibikin bangunan. Wal kitabatu alaihi gitu ya, kemudian menulis sesuatu di kuburan, ditulis A bin Fulan meninggal. Atau ada juga yang kalau di kuburan-kuburan yang dianggap tokoh itu kadang-kadang ditulis wasiat beliau gitu ya. Misalnya di Cirebon itu kan apa, ingsun titip tajuk lan fakir miskin gitu ya. Saya titip masjid dan fakir miskin gitu di makam siapa yang wali itu ya. Jadi itu di situ ditulis-tulis seperti itu. Nah sebagian ulama itu memakruhkan gitu ya, memakruhkan menulis hal-hal tersebut. Jadi di kuburan tidak boleh ditulis. Nah tapi ini agak panjang perdebatan ulamanya, tapi intinya begini, kesimpulan para ulama, pertama tidak ada yang menyebutkan haram secara tegas gitu tentang menembok kuburan. Itu dari kesimpulan di sini agak panjang ya, enggak saya baca. Tapi inti kesimpulannya begitu. Pertama, tidak ada yang menyebutkan haram secara mutlak kuburan untuk ditembok. Tapi rata-rata kesimpulannya adalah makruh, kalau bisa tidak perlu ditembok gitu ya, tidak perlu ditembok. Jadi biasa aja. Nah kemudian ada juga yang berpendapat itu boleh karena itu sudah menjadi semacam kesepakatan. Hampir di seluruh dunia ini makam-makam para ulama itu ada namanya, gitu, ada namanya, ada temboknya gitu, ada namanya, ada temboknya. Maka karena seperti itu gitu ya, maka nah kalau di sini menurut madzhab Hanafi yaitu tidak masalah gitu ya, karena ini sudah menjadi semacam kesepakatan hampir seluruh di dunia Islam pada saat itu gitu ya. Makam-makam para ulama itu ditembok dan kemudian juga ada namanya, nah, ditulis nama. Jadi makanya tadi tidak ada yang sampai mengharamkan secara mutlak.
Nah, di sini ada juga yang mengharamkan kalau di tembok itu adalah niatnya untuk bermegah-megahan dan kesombongan. Berarti itu tergantung niat ya, niat untuk apa. Nah, kemudian untuk tulisan juga sama, tulisan itu tidak sampai haram. Wa ammal kitabatu alal qabri fa makruhatun indal jumhur. Jadi menurut mayoritas ulama, menulis di atas kuburan tulisan apapun gitu ya, maka itu adalah makruh gitu ya. Nah, kemudian kalau menurut madhab Maliki, kalau menulis yang ditulisnya adalah Al-Quran, nah maka haram gitu. Jadi intinya bahwa menulis itu ya, menulis nama itu tidak sampai haram gitu ya, tapi makruh menurut jumhur. Nah, tapi kemudian ini lebih longgar lagi, madhab Hanafi boleh menulis di atas kuburan apabila memang dibutuhkan. Jadi kita kan menulis nama itu kan supaya makam itu tidak tertukar ya, tidak tertukar, karena terkait dengan pertama ziarah di kita itu, kemudian yang kedua uang sewa kan, uang sewanya, ya, gitu kan. Jadi di kita apa namanya dan nomornya di kita ini kan ditandai. Kalau misalnya nggak bayar udah sekian tahun, ya makamnya ditimpa hilang, gitu kan, gitu. Nah itu karena ada kebutuhan, maka dalam adab Hanafi itu dibolehkan. Jadi tergantung kebutuhan, nah maka paling maksimal adalah makruh seperti itu. Nah kemudian, nah ini yudau alal qabri hafsa, kemudian wa inda ra'sihi hajarun au khashabatun. Nah, jadi diletakkan di atas kubur itu adalah pasir. Nah, pasir itu kan kalau atau kerikil ya, kerikil. Jadi kerikil, batu-batu kecil itu. Wa inda ra'sihi hajarun, dan di kepalanya itu ditaruh batu au khashabatun atau kayu gitu ya. Nah, ini adalah zaman dulu ya, jadi ditaruh batu. Nah, maka kalau di Arab Saudi ya mereka makamnya itu hanya ditaruh batu saja, tanda ya, sebagai tanda. Dan itu pun di Arab Saudi itu kan kalau orang biasanya nanti makamnya dipindah gitu ya, dipindah. Kecuali orang-orang yang memang mungkin ulama besar atau tokoh-tokoh besar, itu kan tidak dipindah makamnya. Tapi kalau orang-orang yang biasa, nah itu nanti dalam sekian bulan, sekian tahun itu dipindahkan, gitu ya, dipindahkannya nggak tahu Allah alam kemana gitu, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah yukrahul julus alal qabri, makruh duduk di atas kubur. Nah ini jadi jangan duduk di atas kubur, di atas kubur. Termasuk di situ adalah melangkah. Nah, jadi tidak boleh melangkahi kubur dan duduk di atas kubur. Jadi intinya sebenarnya bahwa perlakuan kepada orang yang meninggal itu sama dengan perlakuan kepada orang yang masih hidup. Nah ini kunci dasarnya mungkin seperti itu ya. Nah kemudian ini yahrumu nabsyul qabri madama yadhunnu fihi syai'un min idhamil mayyit fihi. Jadi kalau di sini tidak boleh, nah bahasanya sih haram ya, haram untuk menggali kubur, nah selama masih ada dugaan kuat bahwa tulang mayat itu masih ada, gitu ya. Fala tanbashu idhamul mauta inda kufil kubur wala tazalu an maudi'iha, gitu ya, wa yattaqi kasra idhamiha. Nah ini jadi maka ketika menggali makam, nah kalau menemukan tulang jenazah yang masih ada, maka tulang itu jangan dipindahkan, gitu ya. Kemudian jangan dipatahkan. Jadi artinya berarti geser sedikit. Nah, ini ya kadang-kadang kita kemarin juga ada dibahas sedikit ya.
di kita ini kadang-kadang menimpa kuburan, jadi kuburan lama kemudian digali lagi. Nah itu kalau misalnya masih ada sisa-sisa tulangnya, nah itu sebaiknya digeser. Jadi tulangnya yang dikalahkan gitu. Nah, jadi dia digeser sedikit gitu ya ke sebelahnya seperti itu karena itu tadi. Jadi menyakiti atau mematahkan tulang mayat adalah hukumnya sama dengan mematahkan tulang orang yang hidup. Nah kemudian selanjutnya apabila ada jenazah yang dimakamkan belum pakai kafan atau belum dimandikan atau tidak menghadap kiblat, nah maka kalau masih memungkinkan digali lagi kuburnya. Gitu ya. Jadi kalau ada jenazah misalnya lupa belum dimandikan, nah itu kalau masih jenazahnya memungkinkan dimandikan itu harus digali lagi, gitu ya. Kecuali kalau ketinggalannya disolatkan, nah maka ini bisa disolatkan dari atas kubur, tidak perlu digali lagi. Atau nah ini tidak menghadap kiblat, gitu ya. Jadi jenazah itu kan dihadapkan ke kiblat mukanya. Nah maka kalau itu kelupaan, kalau masih memungkinkan gali lagi, itu kemudian dihadapkan ke arah kiblat, Tapi kalau dibuka mukanya itu tidak perlu, Pak. Jadi kalau misalnya kelupaan tidak dibuka, tapi dia sudah menghadap kiblat, maka itu tidak masalah. Cuma kan takhayul di kita kalau belum dibuka tali pocongnya gini engan. Soalnya kalau dipikir enggak, selama dia sudah menghadap ke kiblat, kalau lupa buka tali ikatannya itu enggak masalah. Jadi membuka tali itu tidak menjadi sesuatu yang wajib, gitu, tidak menjadi sesuatu yang wajib. Nah termasuk di sini kemarin sudah dijelaskan sedikit, itu kalau ada harta dunia yang diambil atau terbawa oleh jenazah, lalu pemiliknya tidak ridho, maka harus digali lagi, gitu ya. Jadi ya kalau kemarin saya contohkan, tapi agak jauh ya, agak mustahil. Ada orang pakai gigi palsu emas, gitu, tapi punya orang, gitu kan. Ketika dikuburkan, gitu ya, kemudian udah dimakamkan, pemilik giginya itu nggak terima, dia pokoknya mau gigi emas itu diambil, maka itu harus diambil, gitu ya. Jadi harta yang dibawa ke kuburan, kemudian ada pemiliknya, gitu, pemiliknya itu tidak ikhlas, maka itu tetap harus diambil. Nah ini kalau pemiliknya tidak mau diganti dengan seharga dari barang tersebut, gitu ya. Nah termasuk tanah. Nah ini tanahnya ini harus hati-hati. Jadi jangan memakamkan jenazah di tanah yang bersengketa, gitu. Tanah yang bersengketa. Nah ini nanti itu bermasalah. Artinya secara fikih maka kalau misalnya terbukti itu tanah, gitu ya, pemilik tanahnya itu memang tidak ridho, maka jenazahnya harus diambil lagi, seperti itu. Makanya kemarin disunahkan itu lebih bagus kalau pemakaman itu adalah di kuburan. Jadi jangan memakamkan jenazah itu misalnya hanya suami istri aja, misalnya di kebun, gitu kan. Kecuali kebun itu mau dijadikan makam, gitu. Tapi kalau hanya memakamkan 1-2 orang, nah ini tidak haram ya, cuma ini kurang bagus. Pertama, intinya kalau kata para ulama, dia tidak akan mendapat doa dari orang yang berziarah, gitu ya. Jadi kalau di satu pemakaman, misalnya di Taman Kedaung, di pemakaman Taman Kedaung, ada orang datang berziarah ke situ, maka sepemakaman itu dapat doanya, gitu ya. Tapi kalau ada orang dimakamkan di tanah yang bersangkutan, misalnya hanya 1 orang, maka dia tidak akan dapat tambahan doa itu, gitu. Kemudian yang kedua, belum kalau tanahnya beralih hak milik, nah maka kemudian nanti harus dibongkar, akhirnya pindah juga. Maka kata para ulama lebih bagus kalau dimakamkan itu di pemakaman umum, di tempat pemakaman umum.
Nah kemudian, nah ini termasuk tadi ya, menggali kembali itu ada hadisnya ini. Jadi Annal Mughirah bin Syu'bah taraha khatimahu fi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala khatimi fafataha mawdi'an fi fa akhadahu. Jadi Mughirah bin Syu'bah pernah menggali kubur, lalu cincinnya jatuh. Nah maka kemudian digali lagi, kuburannya digali lagi untuk mengambil cincin Mughirah bin Syu'bah yang jatuh tersebut. Nah ini, jadi seperti itu. Nah kemudian ini memindahkan jenazah setelah dikubur. Ini ada banyak pendapat. Pertama, pendapat madhab Maliki dan Hambali itu boleh kalau ada kemaslahatan. Nah kalau menurut madhab Syafi'i boleh kalau ada darurah. Kemudian kalau menurut madhab Hanafi itu tidak boleh secara mutlak. Nah, jadi di sini ada beberapa pendapat ya. Biasanya kan ada beberapa kasus, misalnya orang itu mengembara kemudian meninggal dikuburkanlah di tempat pengembaraannya. Gitu ya. Nah, lalu kemudian beberapa tahun kemudian ternyata pada pulang kampung. Jenazahnya ikut diambil pulang kampung, seperti itu. Nah ini mungkin kalau kita ngambil pendapat yang lebih fleksibel itu adalah ngambil ke madhab Maliki dan Hambali, boleh karena kemaslahatan. Maslahatnya apa? Misalnya kalau di kampung itu ya saudara-saudara akan lebih mudah berziarah dan mendoakan. Nah ini jadi enaknya kalau banyak pendapat para ulama, nah kita bisa mengambil pendapat yang lebih sesuai gitu ya, yang lebih fleksibel. Nah kemudian selanjutnya adalah yaitu menurut madhab Syafi'i la ba'sa bitatibil qabri. Kubur itu tidak masalah untuk memakai wangi-wangian. Jadi kubur itu pakai wangi-wangian nggak masalah, gitu ya. Nah kemudian ini ada yaitu yukrahu qat'un nabatir rotob wal hashish minal maqbarah. Dimakruhkan memotong tumbuhan yang tumbuh atau rumput dari kuburan, kecuali yang sudah kering. Ini jadi kalau kuburan itu lebih bagus, itu ada tumbuh-tumbuhan di situ. Yang bagus itu kalau saya lihat ada yang pakai rumput ya. Itu rumput, atasnya itu rumput. Jadi jangan kalaupun pakai tembok, jangan pakai tembok semua. Itu ada rumputnya. Kenapa? Karena pepohonan itu bertasbih. Dan ketika dia bertasbih itu akan membawa manfaat kepada jenazah yang ada di dalam kuburan tersebut gitu. Ya, jadi bertasbih. Wa in min syai'in, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Al-Qur'an menyebutkan begitu. Segala sesuatu di dunia ini itu bertasbih, cuma kita tidak paham saja tasbihnya. Kita mungkin kalau dikasih paham kita kaget gitu ya. Kita masuk kebun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dilihat pohon kelapa gitu kan lagi itu. Jadi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi kita tidak paham aja tasbih mereka. Nah, salah satunya adalah pohon-pohonan itu. Makanya kalau di kuburan ada rumput, ada apa? Nah, kalau bisa itu jangan dicabut yang hijau. Kalaupun panjang digunting aja. Jadi jangan digundulin tanah aja, tinggal tanah gitu. Bahkan bagus itu kalau di atasnya ada rumput gitu ya, ada rumput. Atau kalau dulu di kampung itu kan suka ditanamin pohon ya, pohon. Nah, itu bagus untuk membantu mendoakan jenazah yang ada di dalam kubur. Jadi tidak mencabut seperti itu. Nah kemudian kemarin sudah tadi sudah ya tentang menguburkan mayat di dalam satu kuburan. Nah, itu tadi. Jadi maksud satu kuburan itu tidak dipisah oleh tanah, gitu ya. Tapi kalau dipisah oleh tanah,
Jadi menggali satu kuburan, misalnya jenazahnya 3 dijejerin, kemudian nanti di tengah-tengahnya ada tanah. Nah itu tidak dinamakan menguburkan satu kuburan gitu. Tapi kalau tanpa dibatasi, nah itu adalah disebut dengan satu kuburan. Ya. Ya. Ya, kalau massal biasanya kondisi darurat ya. Itu kalau kondisi darurat tidak masalah. Sama kasusnya kayak dulu kan tsunami di Aceh itu. Nah itu kan bahkan bukan dipakai apa namanya? Ya pakai alat aja dimakamkannya gitu kan. Karena apa? Nggak ada orang yang mengaku gitu. Nah tapi kalau massal seperti itu, nah biasanya nanti dijejerkan, dia disejajarkan, nah itu menghadap kiblat, jadi ngejejer tapi menghadap kiblat semua, lalu kemudian diuruk. Nah itu namanya bukan satu makam namanya, gitu. Jadi kalau dipisah oleh tanah, Tapi yang disebut dengan satu makam itu, satu kuburan adalah misalnya di liang lahat dijejerin 2 orang. Jadi kita nih dibiasakan liang lahatnya misalnya 2, di situ dijejerin misalnya 2 orang. Nah itu yang dinamakan satu kubur 2 jenazah. Tapi kalau satunya digeser ke sebelah sini, nanti di tengahnya ada tanah, nah itu adalah sudah beda kuburan. Seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi darurat ya tidak masalah. Kalau itu dibedakan antara laki dan perempuan. Apanya? Kalau kuburan antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, yang dibedakan itu muslim dan non muslim. Itu. Jadi kalau pemakaman itu tidak misalnya blok perempuan, blok laki-laki itu tidak perlu. Tapi kalau muslim dan non muslim itu jangan disatukan gitu. Jadi kalau pemakaman muslim dan non muslim, nah itu jangan disatukan. Tapi kalau perempuan itu tidak masalah, posisinya di mana saja, laki-laki perempuan itu tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Iya, jadi tidak masalah kalau jenis kelaminnya. Tapi kalau beda agama, nah itu harus dipisahkan karena katanya itu mengganggu, Pak. Jadi karena orang non muslim itu ya dalam akidah kita kan ya mereka akan disiksa di alam kuburnya, dan itu sangat akan mengganggu kepada orang yang di sebelahnya gitu kalau dia muslim ya, seperti itu. Jadi dipisahkan. Nah termasuk ini ada, tapi mungkin di kita agak ini ya, ulama itu sampai menjelaskan begini. Kalau ada seorang perempuan, kalau dulu itu kan suaminya muslim, kemudian perempuannya non muslim, lalu perempuan itu hamil, maka kemudian meninggal. Jadi ketika sedang hamil meninggal. Nah itu karena janin atau bayi yang ada di perut itu dianggap muslim. Nah maka ini saya baca di sini para ulama berpendapat dikuburkannya itu di tengah-tengah kuburan muslim dan non muslim kalau memang berdekatan gitu ya. Dia dikuburkan di tengah. Nah nanti posisi si perempuan itu menghadapnya ke sebelah timur. Jadi dia membelakangi kiblat. Karena bayi itu katanya posisinya itu adalah menghadap kepada ibunya. Nah sehingga nanti si posisi perempuan itu dimakamkan, dia posisinya kepalanya ke sebelah timur. Nah, kalau posisi kepala si ibu ke sebelah timur, maka bayinya ke sebelah barat, karena bayinya sudah dianggap muslim. Ya, jadi itu beberapa hal terkait dengan setelah penguburan. Nah, kemudian di sini ada juga tentang penguburan itu. Nah, ini kalau yang dimakamkan terutama perempuan, nah itu kalau bisa pakai penutup gitu ya, atau kita yang mengantarkan
kalau tidak perlu banget jangan melihat ketika jenazah itu dikebawahkan, gitu ya, karena takut ada bagian dari aurat perempuan itu yang kelihatan seperti itu. Kalau para ulama di sini menyarankannya pakai tutup. Jadi di atas kuburnya itu ditutupin, gitu, tutupin biar yang mengantar ke pemakaman itu tidak melihat jenazah perempuan tersebut. Hanya petugas saja, hanya orang yang bertugas saja, gitu ya, yang melihat seperti itu. Nah, ini dalam rangka menjaga aurat daripada jenazah perempuan tersebut. Baik, itu mungkin untuk sementara yang dapat disampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas, silahkan. Ya. Terkait dengan satu kuburan, satu yang lahan dua mayat. Ya. Itu ada persyaratan nggak? Misalkan jenis kelaminnya atau misalkan untuk anak dan ya. Sebenarnya kalau satu liang lahat itu masuk wilayah ikhtilaf. Artinya ikhtilaf itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, kalau ada perbedaan begitu lebih bagus ditinggalkan. Nah, tapi yang membolehkan pun kalau dalam satu kuburan itu, nah siapa yang di depan itu posisinya sama kayak sholat. Jadi kalau misalnya ibu dan anak, maka yang di depan ya ibu. Gitu, yang duluan di liang lahannya, yang ke kiblatnya itu ibunya baru anaknya. Kalau misalnya suami istri ya berarti suami istri. Kalau dua orang, nah dua orang itu dilihat kira-kira siapa yang lebih utama dalam mengimami, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang satu orangnya misalnya paham agama, alim, yang satu biasa, nah maka yang orang alim itu yang lebih duluan ke kiblatnya. Jadi dia di belakang. Jadi posisinya seperti sholat. Nah itu kalau dimakamkan secara bareng seperti itu. Tapi kalau tidak ada, kalau didempatkan seperti itu, mungkin lebih baik dihindari, gitu ya, dihindari supaya keluar dari perbedaan pendapat ulama. Itu. Ada lagi mungkin jemaah yang mau ditanyakan? Iya. Iya. Kalau ari-ari itu dituturkan ada di sini atau menyebutkan tadi bahwa diperlakukan seperti itu. Ari-ari. Iya, iya. Sebenarnya kalau ari-ari itu ya, kalau dalam memang sepanjang pengetahuan saya belum menemukan hadis tentang perlakuan kepada ari-ari. Nah, cuma kalau sikap para ulama itu pertama ada yang tanda petik ini agak-agak saklek gitu ya. Ya ari-ari itu ya sebenarnya dia bukan manusia gitu, artinya tidak diperlakukan istimewa, biasa aja, dikuburkan biasa aja gitu seperti itu. Jadi dikuburkannya bukan dikuburkan seperti manusia, tapi dia dikuburkan karena bagian dari anggota tubuh manusia, ya, seperti itu. Jadi sama kayak orang diamputasi kaki misalnya, nah maka itu juga dikuburkan. Apakah perlu disolatkan dulu? Nggak perlu, gitu kan, seperti itu. Jadi dia dikuburkan karena bagian dari manusia. Nah cuma kalau di kita kadang-kadang kan ditambah dengan filosofis adat ya, bahwa hari-hari itu dikuburkan harus pakai bumbu segala macam. Itu kalau saya melihatnya sih, saya tidak berani mengatakan itu musyrik gitu ya. Saya hanya berpandangan bahwa hal-hal semacam itu adalah filosofis orang kita saja gitu ya. Jadi semoga hari-hari ini kalau orang itu rasanya ya nggak emosian, nggak tengah-tengah, maka bumbunya juga harus seimbang kayak gitu. Jadi filosofis saja gitu ya. Jadi ari-ari dikuburkan karena merupakan bagian tubuh dari manusia seperti itu. Ya, jadi seperti ari-ari itu ada yang melihatnya bahwa itu adalah bagian dari anggota badan biasa, gitu. Maka ya samalah seperti misalnya kaki diamputasi, tangan diamputasi, yaitu langsung dimakamkan aja seperti biasa.
Tapi ada yang ya kalau budaya kita biasanya melihat lebih dari itu, gitu ya. Ada filosofis tertentu. Tapi saya kira tidak sampai musyrik lah gitu ya. Jadi itu hanya filosofis untuk menggambarkan atau harapan kepada bayi tersebut. Sama halnya dengan misalnya ketika kita punya hadas besar lalu potong kuku. Nah, kukunya itu hadas punya, jadi masih hadas besar atau enggak? Gitu ya, jadi itu. Nah ini ulama terbagi jadi dua itu. Ya kalau mayoritas yang mengatakan bahwa kalau kita hadas besar, ya kalau kita potong kuku ya udah buang aja. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kuku dan rambut bagian yang terlepas dari tubuh kita ketika kita junub itu harus dikumpulkan, itu harus dibersihkan, gitu karena itu juga adalah dia junub. Nah ada yang seperti itu lihat. Tapi ada juga yang ulama yang melihat bahwa terutama kalau ulama kontemporer ya, jadi kuku ya potong kuku ya udah potong kuku aja nggak usah. Kalau dulu di kampung-kampung itu kan dikumpulin. Dia kalau junub gitu ya, kalau perempuan junub gitu kan atau misalnya ya itu head gitu kan, bahkan yang head juga kadang-kadang kan dikumpulin. Kalau gunting kuku itu dikumpulin, itu nanti kukunya dibersihin gitu karena itu tadi karena bagian anggota tubuh kita nah itu yang tidak terbersihkan dengan mandi ketika junub itu akan tanda petik akan jadi masalah nanti di akhirat. Jadi itu hari-hari dimakamkan sebagaimana biasa. Nah, tapi kalau dulu di awal kalau misalnya ada orang ya katakanlah kecelakaan seperti pesawat gitu ya, yang ditemukan hanya tangan atau kakinya saja, nah maka tangan dan kakinya itu diperlakukan sebagaimana jenazah utuh oleh Madhab Syafi'i. Jadi kalau ketemunya hanya tangan, misalnya kecelakaan kereta api, keseret, hancur segala macam, hanya tangan lah yang dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dimakamkan seperti itu. Itu kalau bagian tubuh. Ya, mungkin masih ada yang lain. Ya. Mungkin sudah dibahas, tapi saya ingin menanyakan mudah-mudahan mendapatkan jawaban. Kalau kita jenazah itu dipersaksikan, saya disolatkan, dipersaksikan bahwa jenazah ini pada almarhum pada saat hidupnya orang baik. Nah, kemudian semua yang ada itu mengatakan baik. Padahal belum tentu orang yang hadir itu mengetahui almarhum bahwa memang baik. Gimana hukumnya kalau kita ikut mengatakan baik, padahal kita tidak tahu. Yang orang itu kan harus mengetahui. Iya. Ya baik. Nah, persaksian kepada jenazah itu memang ada hadisnya, Pak. Jadi kalau jenazah itu sebelum dimakamkan kemudian orang-orang bersaksi, nah maka ini akan sangat akan membantu meringankan gitu ya beban dari jenazah tersebut. Nah, cuma masalahnya kan min ahlil khair. Kalau orangnya baik dan tahulah kita baik seharusnya khair. Tapi begitu tahu ini orangnya nih apa ya gitulah ya nggak baik gitu kan, min ahlil khair gitu kan, mau nggak jawab nggak enak juga kan sama keluarganya gitu. Jadi ya. Nah ini maka kemudian para ulama nah ini memaknai yang disebut min ahlil khair adalah min ahli tauhid gitu. Jadi min ahli tauhid artinya adalah muslim gitu. Jadi kalau jamaah sekalian mau bersaksi min ahlil khair baik. Nah baiknya itu apa gitu ya. Nah kalau kita tidak tahu ini orang memang baik atau tidak, karena itu persaksian bukan main-main, nanti ditanya kebetulan kita di akhirat. Loh, katanya jenazah itu dulu Anda bersaksi baik gitu kan. Ternyata jenazah ini
banyak dosanya gitu kan, pendosa dan sebagainya. Itu berat juga kita mengatakan. Nah maka ketika mengatakan min ahlil khair, maksudnya adalah min ahli tauhid atau muslim. Itu. Jadi maknanya ketika kita mengatakan kita nggak tahu jenazah ini baik atau tidak, nah maka yang kita katakan khair baik di situ adalah dia seorang muslim. Kalau seorang muslim kan udah jelas. Nah, kalau bukan muslim nggak bakalan disolatkan kan gitu ya. Ya, jadi min ahlil khair dalam hati kita mengatakan ya khair, artinya dia betul muslim. Itu khairnya maknanya adalah muslim. Kalau kita tidak tahu ataupun ya kalaupun kita tahu orangnya misalnya tanda petik ya dalam pandangan kita kurang baik misalnya gitu. Walaupun nggak boleh juga mencap orang baik dan nggak baik. Tapi paling tidak secara lahir lah gitu kan, secara lahir. Nah maka min ahlil khair dalam hati kita katakan itu adalah muslim gitu Pak. Jadi bukan ahli khair orang soleh yang ideal seperti itulah gitu. Tapi adalah huwa min munal muslim min ahli tauhid seperti itu. Jadi kita nggak ragu-ragu min ahlil khair. Insyaallah. Ya, ya kita jawab khair, min ahlil khair, khair, min ahlil khair, khair. Tapi dalam hati maknanya adalah khair di situ adalah muslim. Nah, dia muslim itu kan bagus. Ya, sejelek apapun dia selama dia muslim, insyaallah bagus. Min ahlil khair. Seperti itu, Pak. Baik, masih ada yang lain? Ya, jadi itu ya urusan jenazah. Kemudian nanti satu pembahasan lagi, nanti insya Allah mungkin nanti saya bagikan catatan yaitu tentang dalil-dalil mendoakan setelah orang dimakamkan. Bukan dalil tahlilan lah, dalil-dalil mendoakan setelah ya. Jadi dulu udah saya sampaikan sedikit kan bahwa ketika kita melihat satu amalan ya memang kita jangan merujuk ke agama lain. Agama lain begini berarti ini dari agama lain, enggak juga. Jadi kalau masalah fikih mari kita coba rujuk pendapat-pendapat ulama fikih gitu. Jadi ketika misalnya ada 7 hari, ada 40 hari gitu kan, ada 100 hari, ada haul dan sebagainya. Nah kita nanti saya coba buka gitu ya. Saya sedang saya tulis ya sedikit aja. Kita lihat bagaimana pendapat para ulama gitu ya, bagaimana pendapat para ulama fikih tentang hal tersebut gitu. Jadi nanyanya jangan nanya ke yang nggak tahu, nggak tahu yang ini. Artinya mohon maaf, nanya ke seorang ustadz misalnya, ustadznya nggak tahu tuh kan berarti nggak ada dalilnya. Ya, ustadz belum tentu paham juga gitu. Artinya kita rujuk kepada kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Nah, itu di situ. Saya juga kalau ditanya dalilnya apa, ya saya nggak tahu banyak juga tentang dalil gitu ya. Tapi ya harus buka dulu gitu, kita bagaimana pendapat para ulama dalam masalah-masalah agama tersebut. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.